Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Meskipun, sampai sekarang, Lu Zimei tidak berpikir bahwa wanita lebih rendah daripada pria, tetapi secara psikologis, dia benar-benar memiliki perasaan sedang sibuk. Jika Lu Zimei disamakan dengan kota, maka Zhu Hengyu telah merebut kota. Tentu saja, berbicara relatif. Dalam pandangan Lu Zimei, Zhu Hengyu sebenarnya adalah sebuah kota. Sementara Zhu Hengyu menangkap Lu Zimei. Lu Zimei juga memasuki kotanya. Di antara kedua belah pihak mereka saling memiliki, yang disebut suami dan istri. Meskipun karena berbagai alasan, Lu Zimei tidak bisa menikahi Zhu Hengyu. Namun, dari lubuk hatiku, dalam perasaan Lu Zimei, dia dan Zhu Hengyu sudah menjadi keluarga. Awalnya, Lu Zimei selalu membenci nepotisme Jiang Hai. Bahkan jika Anda tidak menolak, Anda tidak akan pernah mendukungnya. Secara umum, dia akan abstain. Tapi sekarang, Lu Zimei punya ide baru. Jelas, selama dekade terakhir, Angkatan Laut Iblis telah lemah, yang telah sangat meningkatkan kepercayaan diri pasukan iblis. Mulai sekarang, mereka sudah berpikir untuk mendapatkan kembali tanah yang hilang. Tidak perlu bertanya, Jiang Hai sekarang berlarian untuk mencapai konsensus. Yaitu, begitu cucu Jiang Hai berhasil mengusir Angkatan Laut Iblis dan memulihkan sejumlah besar tanah yang hilang, itu dianggap sebagai perluasan wilayah itu. Tentu saja, jika Anda ingin memenuhi standar iblis, itu jelas masih jauh. Namun, dalam kata-kata Jiang Hai, iblis-iblis domba klan tidak bisa kosong untuk waktu yang lama. Paling tidak perlu mengumpulkan 365 Raja Iblis untuk menjadi layak. Oleh karena itu, Jiang Hai bermaksud membiarkan Departemen Militer mengendurkan kondisi. Pada saat keluarga ini sulit untuk memimpin, kebijakan yang sesuai akan dilonggarkan untuk mengurangi standar promosi iblis. Jika kebijakan itu tidak rileks dan standar promosi iblis diturunkan, kemudian cucu Jiang Hai sangat sulit untuk mempromosikan iblis. Menghadapi usulan Jiang Hai, Lu Zimei hanya mengerang sedikit, lalu mengangguk dan setuju. Alasan mengapa Lu Zimei akan menyetujui proposal ini bukan Jiang Hai. Apa yang dilakukan Lu Zimei secara alami adalah Zhu Hengyu. Baru saja, tepat ketika Lu Zimei berencana untuk keberatan. Dalam benaknya, wajah Zhu Hengyu berkelip. Meskipun Zhang Xiu baik, dia sebenarnya hanya seorang gadis kecil. Seberapa hebat dia, Lu Zimei tidak mendiskriminasi perempuan. Faktanya, dia adalah wanita itu sendiri, jadi mengapa harus melakukan diskriminasi? Kuncinya adalah bahwa Lu Zimei mengenal Zhang Xiu dan telah melihatnya berkali-kali. Gadis ini terlahir eksentrik dan sangat menyenangkan. Bicara soal bakat, memang sedikit berbakat. Tetapi untuk mengatakan bahwa dia dapat memerintahkan Angkatan Laut Iblis, mengalahkan Angkatan Laut Iblis, dan memulihkan tanah yang hilang, Lu Zimei benar-benar tidak mempercayainya. Zhang Xiu bukan tas anggur. Tapi itu jelas bukan komandan Angkatan Laut paling berbakat yang pernah dilihat Lu Zimei. Hal-hal yang gagal dilakukan oleh komandan Angkatan Laut yang lebih kuat dan lebih baik. Mengapa Zhang Xiu melakukannya? Berhenti berbicara tentang orang lain. Bahkan sekarang, biarkan Lu Zimei mengambil alih Angkatan Laut Klan Iblis. Dia tidak bisa memikirkan cara untuk memulihkan tanah yang hilang. Alasan mendasar mengapa pulau-pulau Sukumo yang telah berulang kali jatuh bukan di Angkatan Laut tetapi di tentara. Dimensip Navy selalu memiliki hak untuk mengendalikan laut. Tetapi untuk perang ofensif dan defensif di pulau itu, selalu tidak berdaya. Jika masalah ini tidak terpecahkan, apa yang harus kita lakukan untuk memulihkan landasan yang hilang? Adalah baik untuk dapat mempertahankan situasi saat ini. Namun, ini juga aneh. Sampai sekarang, Lu Zimei tidak bisa mengerti. Setelah pasukan klan iblis menangkap wilayah laut dari Pulau Darah Domba, bagaimana tiba-tiba mulai menyatu? Apakah ini karena Zhang Xiu? Namun, berbagai sumber informasi dari garis depan menunjukkan bahwa Zhang Xiu tidak melakukan apa-apa. Apa yang telah dilakukan Zhang Xiu telah dilakukan oleh para pendahulunya. Tidak ada yang istimewa atau inovatif. Dalam 10 tahun terakhir, lebih baik mengatakan bahwa Angkatan Laut Iblis tidak menyerang lebih baik daripada Angkatan Laut Iblis. Meskipun pertempuran laut sering pecah, mereka pada dasarnya gemuruh dengan sedikit hujan. Dalam 10 tahun terakhir, Zhang Xiu memang telah memenangkan beberapa ratus pertempuran berturut-turut. Dan selama lebih dari 10 tahun, untuk melindungi wilayah laut suku domba iblis, tanpa kehilangan tanah. Ratusan kemenangan berturut-turut telah menggembungkan Zhang Xiu. Dalam pandangannya, Angkatan Laut Klan Iblis, tapi memang begitu. Kapal perang tua dikendalikan, dan kinerja ratusan tahun di belakang setan domba. Dia bahkan tidak bisa memikirkan bagaimana kehilangan dirinya sendiri. Dalam pandangan Zhang Xiu, para komandan yang sebelumnya kalah dari Angkatan Laut Iblis semuanya adalah kantong anggur.
Atau itu Zhang Xiu-nya yang terlalu berbakat, terlalu cemerlang. Seperti angkatan laut iblis yang lemah, bertarung dan menangkan. Meskipun ratusan kemenangan turun, hasil Zhang Xiu tidak terlalu bagus. Ada sangat sedikit kapal perang iblis yang benar-benar tenggelam olehnya. Tapi bagaimanapun, ratusan kemenangan selalu nyata. Ngomong-ngomong, dia memang telah mempertahankan wilayah suku domba iblis selama lebih dari 10 tahun, kan? Dengan cara ini, itu tidak pernah muncul dalam ribuan tahun terakhir. Justru karena ini bahwa tentara klan Moyang mengadakan pesta perayaan khusus. Itu adalah Komandan Angkatan Laut Zhang Xiu yang berpesta pora pada resepsi ini. Melihat Lu Zimei, dia setuju dengan harapannya. Untuk sesaat, Jiang Hai tidak bisa membantu tetapi sangat bahagia. Dia bisa melihat, ketika dia membuat proposal ini, Lu Zimei awalnya ingin menolaknya. Tapi kemudian, Lu Zimei tiba-tiba tersipu dan menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Kemudian dia mengangguk diam-diam dan menyetujui usulan Jiang Hai. Dalam radius lebih dari 10 meter, hanya Jiang Hai dan Lu Zimei yang menjadi satu-satunya. Secara pribadi, Lu Zimei tiba-tiba menunjukkan ekspresi putri kecil yang pemalu di depannya, maka targetnya adalah dia. Dan yang paling penting adalah, di masa lalu, Lu Zimei ditentang atau abstain. Hal yang paling menyebalkan tentang Lu Zimei adalah dia bergantung pada nepotisme. Tapi sekarang, dia telah melepaskan prinsip. Dia bahkan mendukung proposal Jiang Hai dan berdiri bersamanya. Jika itu masalahnya, mengapa dia melakukan perubahan seperti itu? Tidak perlu memikirkannya, itu pasti karena dia Jiang Hai. Merasakan pikiran Jiang Hai, Lu Zimei menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Orang-orang seperti ini, mereka semua memiliki kebiasaan menjadi penyayang. Alasan mengapa Lu Zimei setuju dengan proposal ini adalah bahwa Zhu Hengyu lebih mungkin untuk memanfaatkan kesempatan ini dan secara langsung dipromosikan dari iblis ke iblis. Jika bukan karena Zhu Hengyu, Lu Zimei akan abstain jika dia tidak keberatan. Adapun apa yang disebut rasa malu, itu juga murni karena saya ingat Zhu Hengyu, dan saya ingat gambar-gambar yang jauh harum dan menarik di Istana Es. Jiang Hai sama sekali tidak berhubungan dengannya. Namun, meskipun dia tahu bahwa Jiang Hai bersemangat, Lu Zimei tidak bisa menjelaskannya. Hal-hal antara dia dan Zhu Hengyu ditakdirkan untuk berada dalam kegelapan, dan harus dirahasiakan. Sama seperti leluhurnya, Lu Zixiao dan Xuan Bing, Kaisar Setan Qinseng. Hanya di dalam Ice King's Palace, mereka adalah suami istri. Begitu meninggalkan Istana Es, Lu Zimei adalah Lu Zimei dan Zhu Hengyu adalah Zhu Hengyu. Di antara keduanya, mereka benar-benar orang asing. Ini bagus untuk Lu Zimei dan bagus untuk Zhu Hengyu. Hanya di antara Lu Zimei yang berpikir. Jauh dari sana, seorang gadis dengan gaya anggun dan gaya yang indah, ditemani oleh sekelompok rombongan, datang dari kejauhan. Mendengar langkah kaki, Lu Zimei dan Qinseng melihat ke atas pada saat yang sama. Orang yang datang bukan orang lain. Itu adalah objek perjamuan-jamuan, Zhang Xiu, Komandan Balap Iblis Angkatan Laut. Perlu disebutkan, Komandan tertinggi Angkatan Laut klan Moyang adalah Jiang Hai. Namun, Jiang Hai lebih dari sekadar nama. Sebagai tiga raksasa pasukan iblis, ia menghabiskan sebagian besar waktunya tinggal di tentara dan berurusan dengan hal-hal lain. Oleh karena itu, perintah garis depan sebenarnya adalah tanggung jawab Zhang Xiulai. Pertunjukan ini, meskipun terlihat sangat muda, terlihat seperti gadis kecil di kamar kerja. Namun faktanya, usianya lebih dari 10.000 tahun. Pangkat tubuh sihirnya sudah melebihi 90. Sejauh ranah yang bersangkutan, Zhang Xiu sebenarnya adalah kekuatan alam iblis. Sudah sejak ribuan tahun yang lalu, Zhang Xiu telah dipromosikan menjadi sihir yang tampan. Sayang sekali bahwa, terlalu sulit untuk dipromosikan menjadi iblis. Persyaratan ranah dan kekuatan bukanlah apa-apa. Kuncinya adalah bahwa jika Anda ingin menjadi Raja Iblis, Anda harus menyerang kota dan menjara tanah itu, dan memperluas wilayah untuk klan domba iblis, sebelum Anda dapat dipromosikan secara resmi. Sederhananya, selama Anda membantu klan iblis meletakkan wilayah yang besar. Lalu, ketika wilayah yang Anda baringkan cukup besar dan ada cukup pulau di wilayah itu, maka Anda bisa berdiri sebagai raja dan langsung dipromosikan menjadi iblis. Aturan ini tidak ditetapkan oleh klan domba iblis, juga tidak bisa ditentang oleh tentara domba iblis. Sebenarnya, ini adalah aturan yang ditetapkan oleh leluhur iblis. Di satu sisi, selama wilayah itu cukup besar, ada lebih dari 3.000 pulau di wilayah itu. Maka Anda bisa berdiri raja. Tidak perlu berlaku untuk siapapun. Tidak ada yang berhak keberatan. Pulau-pulau yang disebut mengacu pada pulau-pulau dengan diameter lebih dari 100 km. Jika diameternya kurang dari 100 km, itu hanya dapat dianggap sebagai sepotong batu, yang tidak termasuk dalam statistik. Terlepas dari aturan yang ditetapkan oleh Mozu, tidak ada yang berani berhadapan. Namun, Departemen Militer semua kelompok etnis dapat membuat konsesi berdasarkan aturan ini. Jika jumlah Raja Iblis terlalu langka, bisa jadi untuk melonggarkan standar dan mengurangi persyaratan. Paling-paling, itu bisa dikurangi 10 kali lipat. Selama 300 pulau ditempati, itu dianggap berkualitas.
Kondisinya rileks, dan setelah persyaratan dikurangi 10 kali lipat akan terlalu mudah untuk dipenuhi. Zhang Xiu dapat memperoleh 36 pulau selama dia menaklukkan perairan Pulau Sueyang. Jika Anda terus mengumpulkan, selama Anda memulihkan 10 pulau kecil dan menengah, Anda dapat memenuhi persyaratan dasar. Begitu jumlah pulau di bawah komandonya melebihi 300, dia bisa secara resmi dipromosikan menjadi iblis. Itu pasti sesuatu yang Zhang Xiu ingin datangi. Angkatan laut yang lemah seperti itu dapat dengan mudah dikalahkan. Ditambah dengan dukungan Jiang Hai untuknya, dia mengirim sejumlah besar pasukan ke pulau itu. Dengan cara ini, dia dapat dengan mudah memenuhi persyaratan minimum. Jiang Hai membantunya untuk beroperasi dan mendukungnya secara diam-diam di belakang. Tahta Raja Iblis ini hampir di ujung jari Anda. Dalam 10 tahun terakhir, kemenangan ratusan pertempuran laut telah meningkatkan kepercayaan dirinya. Meskipun untuk saat ini, dia masih iblis. Tapi selama dia diberi waktu yang cukup, dia bisa memerintahkan angkatan laut klan domba iblis pergi untuk mengepung dan menyerang tanah, dan membangun pahala. Tak lama, dia bisa dipromosikan menjadi iblis. Dan begitu dia menjadi iblis, dia akan meluncurkan dampak paling kuat terhadap tahta iblis. Jika suatu hari, dia bisa memulihkan semua pulau yang tenggelam, seperti Kaisar Setan Xuanbing, mendominasi seluruh perbatasan laut. Jadi pada saat itu, siapa yang dapat bersaing dengan tahta berikutnya? Dengan keyakinan seperti itu. Jadi, meskipun Zhang Xiu berkata sementara, posisinya masih sangat rendah, tetapi itu hanyalah seorang pesulap. Tetapi bahkan di dalam departemen militer ini, dikelilingi oleh sekelompok setan, dia juga mempertahankan kepercayaan diri yang absolut. Jangan melihat mereka sementara tinggi, kekuatan dan status mereka jauh lebih tinggi darinya. Tetapi tidak butuh waktu lama baginya untuk duduk sejajar dengan mereka dan berbagi hal yang sama. Jika waktunya lebih lama, orang-orang ini adalah bawahannya cepat atau lambat pengikutnya. Adapun Zhang Xiu sendiri, tentu saja itu adalah iblis tertinggi. Sepanjang jalan, otak Zhang Xiu berlari kencang. Dia bahkan berpikir untuk mengintegrasikan kekuatan klan domba iblis untuk mendominasi seluruh Laut Utara. Kemudian gunakan ini sebagai dasar untuk mengumpulkan cabang-cabang utama iblis bersama-sama. Akibatnya, dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi Kaisar ZTE Kaisar. Perintahkan semua cabang klan iblis, berperang melawan klan iblis, dan kemudian hancurkan klan iblis. Dan kemudian, memikirkan kegembiraan, wajah cantik Zhang Xiu bersinar. Seluruh tubuh memancarkan rasa percaya diri yang kuat dan tak tertandingi. Zhang Xiu tampak sangat bersinar dan mengesankan. Semua Raja Iblis mengangguk diam-diam saat mereka lewat. Belum lagi sisanya, kepercayaan diri dan momentum yang melonjak ini seperti Raja Iblis. Sangat tepat baginya untuk mengisi lowongan Culai. Meskipun dalam hatinya, Zhang Xiu percaya diri dan bahkan sedikit buta, tetapi di permukaan, dia sangat hormat. Itu penuh percaya diri dan rendah hati dan taat. Namun, ilusi dangkal ini mungkin dapat menyembunyikan orang lain, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk menyembunyikan Lu Zimei. Di depan teknik membaca pikiran Lu Zimei, tidak ada seorang pun kecuali Zhu Hengyu yang bisa menyembunyikan persepsi Lu Zimei. Alasan mengapa Zhu Hengyu dapat menyembunyikan Lu Zimei juga karena keberadaan Yin Linger. Di bawah perisai kekuatan Shen Luo, Lu Zimei tidak bisa merasakan suasana hati dan kesadaran Zhu Hengyu sama sekali. Anda tahu, tidak semua kekuatan dapat melindungi persepsi spiritual Lu Zimei. Alasan mengapa Yin Linger dapat melindungi adalah karena dia telah bergabung dengan kekuatan Shen Luo. Kekuatan Shenrou adalah kekuatan jiwa tertinggi. Selain kekuatan jiwa, wahyu spiritual Lu Zimei adalah kekuatan jiwa tertinggi kedua. Di depan Lu Zimei, tidak ada seorang pun kecuali Zhu Hengyu yang bisa menyembunyikan persepsinya. Oleh karena itu, begitu Zhang Xiugang yang halus mendekat, semua pikiran batinnya mengalir ke pikiran Lu Zimei. Perasaan itu seperti mata Zhang Xiu yang melotot dan berteriak pada landing Zimei. Merasakan suasana hati Zhang Xiu, Lu Zimei dengan lembut menarik sudut mulutnya. Meskipun ada ketidakpuasan yang tidak biasa di hatinya, dia telah terbiasa dengan kejutan serupa selama bertahun-tahun. Karena itu, hanya menarik sudut mulutnya, Lu Zimei pulih. Dari sudut pandang para pengamat, senyum Lu Zimei tampak lebih cerah, lebih indah, dan lebih intim. Namun pada kenyataannya, hati Lu Zimei tidak memiliki kasih sayang pada Zhang Xiu. Setan yang tampan, tidak ada hormat kepada Raja Iblis hadir. Adalah baik bagi orang-orang untuk memiliki cita-cita luhur. Tidak salah memiliki kepercayaan diri. Namun, terlalu menyebalkan untuk menjadi begitu bersahaja dan buta. Secara khusus, evaluasi batin Zhang Xiu tentang Lu Zimei membuatnya sangat marah. Menurut pendapat Zhang Xiu, Lu Zimei pasti telah naik ke hubungan Kaisar Iblis saat ini dan naik ke tempat tidurnya. Alasan mengapa Lu Zimei memiliki status saat ini harus karena dia menggunakan ketenangan dan pesonanya untuk memikat Kaisar Iblis dan bahkan orang-orang besar di departemen militer. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang terpesona olehnya, dan hatinya berdegup kencang. Setelah mengubah cara berpikir para biarawan laki-laki itu, Lu Zimei tidak terlalu marah.
Lagi pula, sebagai seorang pria, dia ditempatkan di atas kepalanya oleh wanita itu, dan dia diizinkan untuk memesan dan mengirimnya. Dia merasa tidak puas dan benci. Tapi mereka berdua wanita, jadi mengapa acara ini berpikir begitu? Dan, yang terpenting adalah, apa yang ditolak Zhang Xiu bukan hanya Lu Zimei-nya saja. Lu Zimei dapat memiliki hari ini, mengandalkan teknik membaca pikirannya. Apakah seseorang benar-benar memiliki kemampuan, dia hanya perlu berbicara beberapa kata untuk mengetahuinya. Dalam puluhan juta tahun terakhir, Lu Zimei tidak pernah memalingkan muka. Dimanapun dia melihatnya, dia benar-benar berbakat dan cakap. Pada dasarnya, dia telah mencoba segala cara untuk menggali sendiri. Dengan bantuan elit-elit inilah Lu Zimei dapat mengakumulasikan kekuatan perang selangkah demi selangkah dan mencapai posisi hari ini. Karena itu, membenci Lu Zimei-nya, dia dapat menanggungnya. Lagi pula, dari sudut pandang tertentu, benar-benar mustahil untuk pergi ke hari ini hanya dengan kekuatan pribadinya. Namun, dia tidak bisa menanggung semua kredit untuknya. Semua kredit ini diperoleh dari jutaan keringatnya yang bekerja keras dan bahkan darah. Kenapa stroke dihilangkan? Namun, meskipun dia sangat tidak bahagia, dengan makanan dan kesabarannya, bahkan jika dia tidak bahagia lagi, dia tidak akan dapat membuatnya muncul, dan dia tidak akan memilikinya di tempat. Di bawah tatapan Lu Zimei, Zhang Xiu bergerak cepat. Pertama-tama, dengan hormat milik Lu Zimei dan Jiang Hai. Selanjutnya, Zhang Xiu menyapa Lu Zimei dan Jiang Hai dengan suara renyah. Melihat Zhang Xiu di depannya, bahkan Lu Zimei harus diam-diam mengagumi. Dari penampilannya saja, ini memang pemuda yang berbakat. Tidak ada yang buruk tentang hal itu kecuali bangga. Namun, jika dia ingin bangga, dia harus berbakat. Memikirkannya, Lu Zimei berkata, "Saudari Zhang Xiu, saya sudah lama mendengar nama Anda, dan saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk berkomunikasi. Kali ini, Anda harus berbicara kepada saya tentang bagaimana Anda melakukannya. Apa rahasianya?" Menghadapi pertanyaan Lu Zimei, senyum Zhang Xiu menjadi lebih manis dan lebih manis. Tapi tidak seperti senyum di permukaan, Zhang Xiu diam-diam meremehkan. Apa rahasianya? Angkatan Laut Iblis sangat lemah, langsung saja ke masa lalu. Saya tidak tahu bagaimana mantan komandan Angkatan Laut kehilangan. Seperti Angkatan Laut Iblis yang lemah, dia benar-benar tidak tahu bagaimana kehilangan. Menurut pendapat Zhang Xiu, kualitas keseluruhan Angkatan Laut Iblis terlalu buruk. Tidak hanya ketertinggalan kapal perang di belakang klan Moyang selama ratusan tahun, tetapi bahkan awak kapal perang memiliki kualitas yang sangat buruk. Karena Angkatan Laut dan kapal perang ada di depan, tentu saja akan mudah untuk menang. Adapun cara menang, apa triknya? Pertama-tama, tidak ada trik sama sekali. Kedua, bahkan jika ada trik, dia tidak akan memberitahu siapapun. Belum lagi Lu Zimei, bahkan jika Jiang Hai berbicara, dia tidak akan mengatakannya. Sayang sekali dia benar-benar tidak memiliki pengetahuan. Bahkan, dalam lebih dari 300 kemenangan, dia hanya berpartisipasi dalam 6 atau 7 pertempuran. Dia tidak melawan 300 pertempuran lainnya. Pemuda itu, Gan Ning, yang bertanggung jawab sepenuhnya. Dan nyatanya, bahkan 6 atau 7 pertempuran yang ia ikuti hanyalah pandangan samping. Perintah tempur sebenarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Dalam 10 tahun terakhir, Zhang Xiu menghabiskan sebagian besar waktunya di Pulau Suangui. Begitu situasinya tidak baik, dia akan mengambil speedboat dan melarikan diri dengan kecepatan penuh. Hanya saja dia tidak memikirkannya. Dalam 10 tahun terakhir, Naganing telah memerintahkan armada domba iblis dan memenangkan lebih dari 300 pertempuran berturut-turut. Sejauh Zhang Xiu melihat dirinya sendiri, tidak ada yang bisa dikatakan tentang apa yang disebut kemenangan. Berdiri dalam perspektifnya, saya hanya melihat kapal perang iblis-iblis mengemudi ke segala arah. Lalu ada kabar baik di garis depan. Semuanya sederhana, seperti sekelompok kapal penangkap ikan, menebar jaring untuk menangkap ikan. Semua kapal nelayan keluar, taburkan jala, lalu tutup jala. Mudah dan sederhana, tanpa usaha. Memahami pikiran di hati Zhang Xiu, hati Lu Zimei terkejut. Anda harus tahu bahwa Lu Zimei tidak seperti Zhang Xiu, selain Jin Yu, tidak ada kepala pistol lilin perak dengan keterampilan nyata. Setelah bertahun-tahun akumulasi pengalaman, dan berpikir dan memilah. Meskipun dia belum melihat pemuda bernama Gan Ning, Lu Zimei tahu bahwa pemuda bernama Gan Ning jelas tidak mudah. Meskipun berdiri dalam perspektif Zhang Xiu, Gan Ning itu tampaknya tidak memiliki keterampilan. Alasan mengapa musuh dapat dikalahkan hanya karena artileri kapal yang kuat. Namun faktanya, ribuan kapal perang dapat diatur secara tertib. Biarkan semua orang, pada saat kritis, muncul di lokasi kritis. Ini memungkinkan setiap orang untuk menyelesaikan tujuan strategis yang telah ditetapkan dengan satu pikiran. Ini adalah keterampilan terbesar dalam dirinya. Prajurit yang disebut baik tidak memiliki prestasi. Kalimat ini, Lu Zimei benar-benar tersentuh. Lu Zimei pernah memiliki ingatan yang mendalam. Saat itu, Lu Zimei baru saja bergabung dengan militer, dan tidak memiliki kekuatan atau rincian.
Pada awalnya, satu set peralatan produksi persenjataan canggih rusak dan seluruh pabrik persenjataan dihentikan. Semua tukang di pabrik persenjataan tidak dapat memperbaiki mesin yang terlalu presisi ini. Dalam keputusasaan, Lu Zimei harus membayar mahal untuk menyewa seseorang untuk memperbaiki dari luar. Akibatnya, orang-orang tiba di tempat kejadian dan hanya diam-diam mendengarkan selama 3 napas. Lalu dia berjalan ke mesin dan menunjuk ke mesin untuk melanjutkan, buka penutup ini dan ubah roda gigi di dalam ke yang baru, tidak akan ada masalah. Setelah berbicara, mereka pergi. Tetapi uang yang seharusnya diberikan kepada orang lain tidak bisa kurang. Orang-orang melihatnya dan mengucapkan beberapa patah kata. Lu Zimei harus membayar lawan 3 rintangan penuh. Lu Zimei, yang masih sangat muda saat itu, sangat enggan. Saya menemukan pengrajin dan berdiskusi untuk melihat apakah saya bisa memberikannya lebih sedikit. Bahkan kurang saja sudah cukup. Menghadapi Lu Zimei, pria super terampil bernama Qin Qiong, yang disewa dengan gaji tinggi, mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan Lu Zimei. Memang, tunjukkan di mana ada sesuatu yang salah dan beritahu Anda cara memperbaikinya. Bahkan, pil emas yang patah pun tidak layak. Namun, saya bisa melihat apa yang salah dan bagaimana memperbaikinya, tetapi setidaknya bernilai 3 kendala. Orang lain yang datang. Bahkan jika seluruh mesin dibongkar, saya takut tidak mungkin menemukan masalahnya. Meskipun menurut Zhang Xiu, semuanya sangat sederhana, bukan masalah besar. Seperti pepatah lama, saya juga bisa melakukannya. Tetapi kenyataannya, banyak hal seperti ini, kelihatannya sederhana itu benar-benar membuat Anda pergi, Anda sama sekali tidak baik. Seperti yang Anda lihat, itu hanya beberapa klik sederhana. Yang tidak bisa Anda lihat adalah kerja keras orang tua sepanjang siang dan malam. Seringkali mereka yang tidak tersenyum, pendiam, dan dikaburkan cenderung benar-benar berbakat. Dengan sedikit tatapan, Lu Zimei tidak bisa tidak menunjukkan senyum sinis. Dengan membaca pikiran batin Zhang Xiu, Lu Zimei dapat menyimpulkan. Acara ini tidak memiliki talenta sungguhan. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia sama sekali tidak tahu tentang perang laut. Pahlawan sebenarnya adalah pemuda bernama Gan Ning. Adapun acara ini, itu hanya mengandalkan kekuatan dan status paman, dan mencuri penjahat keji yang berkontribusi padanya. Hal yang paling menjijikkan adalah, jelas mencuri pujian orang lain, tetapi pada intinya, ia meremehkan Gan Ning. Menurutnya, siapapun yang mengubahnya akan menjadi hasilnya. Bahkan jika dia memerintahkan pasukan secara pribadi, dia pasti akan menang. Antara kontemplasi, Lu Zimei benar-benar kehilangan minat pada Zhang Xiu. Sebaliknya, dia tertarik pada pria muda bernama Gan Ning. Tidak peduli apa yang terjadi selama ras iblis. Terlepas dari kekuatan serangan klan iblis, mengapa tiba-tiba berkurang 10 kali lipat. Singkatnya, tidak mungkin bagi klan iblis untuk kalah dari klan iblis dengan sengaja. Kalau tidak, para kepala angkatan laut iblis tidak bisa menjelaskan ke markas tentara iblis. Jelas bahwa Gan Ning pasti telah belajar dengan talenta sungguhan. Tidak sulit untuk menang. Tidak sulit untuk mendapatkan sejumlah besar kemenangan. Tetapi lebih dari 300 pertempuran, semuanya menang, tetapi itu benar-benar sulit dan sulit. Hanya dengan benar-benar menguasai rahasia perang laut dan panglima strategi kemenangan Anda dapat memastikan bahwa pasukan di bawah komandan Anda dapat memenangkan semua pertempuran tanpa kalah. Dan orang-orang seperti itu terlahir sebagai komandan. Dengan sedikit kultivasi, Anda bisa menjadi pilar klan iblis. Namun, orang-orang seperti itu biasanya tidak pandai berbicara dan berkomunikasi. Karena itu, orang seperti itu biasanya dimakamkan. Bahkan jika banyak pahala ditetapkan, mereka akan dicuri oleh orang lain. Dengan cara ini, itu mengarah pada orang yang tidak kompeten, menempati posisi tinggi. Memikirkan hal itu, Lu Zimei tersenyum pada Jiang Hai dan Zhang Xiuyan, dan berkata dengan lembut, kalian berdua akan bicara dulu. Aku akan berurusan dengan beberapa urusan pribadi dan aku akan segera kembali. Jiang Hai sangat enggan melihat Lu Zimei pergi. Tetapi setiap orang adalah iblis dan salah satu dari 3 raksasa militer. Ada sedikit waktu luang untuk satu sama lain. Ada hal-hal yang belum selesai untuk ditangani. Oleh karena itu, tidak peduli betapa sedihnya dia, Jiang Hai hanya bisa membiarkan Lu Zimei pergi. Ini masalah tuduhan Lu Zimei, dia tidak cocok bagi orang luar untuk mengikuti masa lalu. Jiang Hai juga memiliki banyak rahasia, dan mustahil bagi Lu Zimei untuk mengetahuinya. Semua orang tahu ini dan memahami kebenaran ini. Berpaling dari jendela, Lu Zimei diam-diam menunjuk ke sudut, berteriak. Segera, seorang wanita berpakaian hitam, sangat dingin, berjalan cepat. Melihat wanita berpakaian hitam mendekat, Lu Zimei berkata, pergi bertanya tentang saya. Di bawah Zhang Xiu, seorang pria muda bernama Gan Ning, saya ingin semua informasinya. Tinju terkepal penuh hormat, wanita hitam tidak mengatakan lebih dari setengah kata omong kosong. Dia berbalik dengan rapi dan bergegas menuju gerbang. Selanjutnya, Lu Zimei berbalik dan terus berjalan di ruang perjamuan. Sebagai salah satu dari 3 raksasa militer, dia tidak membutuhkannya untuk menemukan seseorang. Secara alami akan ada orang lain yang maju dan berbicara dengannya.
Entah bertanya sesuatu, atau meminta sikap militer, atau sesuatu, tidak tahu apakah itu bisa dilakukan, apakah itu melanggar peraturan militer. Singkatnya, Lu Zimei telah berkomunikasi selama lebih dari 3 jam. Akhirnya, di gerbang aula perjamuan, wanita berpakaian hitam muncul di sudut, menyembunyikan gerakan ke pemilik rumah. Melihat adegan ini, Lu Zimei tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Dengan alasan bahwa dia sedikit mengantuk, dia bergegas menuju kamar kecil. Lu Zimei memasuki ruang tunggu dengan kaki depannya, dan wanita berbaju hitam kemudian bergegas masuk. Wanita berkulit hitam ini adalah tindak lanjut pribadi Lu Zimei. Dia tidak perlu melindungi keselamatan pribadi Lu Zimei. Bagi Lu Zimei, yang memiliki 97 setan, dia tidak takut sama sekali. Wanita berkulit hitam ini memiliki darah panda gelap. 9 jiwa dapat dipisahkan dan melekat pada pengetahuan orang lain. Keterikatan ini, biksu umum, tidak pernah bisa diperhatikan. Kemampuan wanita kulit hitam ini untuk bertarung hampir sampai batasnya. Meskipun 9 jiwa dapat dipisahkan, mereka tidak dapat mengendalikan musuh. Hanya bisa mengandalkan lautan pengetahuan orang lain, membaca ingatan pihak lain, memahami informasi yang ingin dia ketahui. Perlu disebutkan, 9 jiwa ini tidak dapat dilampirkan pada 9 gol pada saat yang bersamaan. 9 jiwa yang dipisahkan oleh wanita berbaju hitam harus dilekatkan pada masing-masing 3 jiwa dan 6 jiwa. Hanya setelah mendapatkan semua otoritas, dia bisa membaca ingatan pihak lain sesuka hati, tanpa menyadarinya. Berbicara tentang kekuatan magis wanita kulit hitam ini sangat mirip dengan Lu Zimei. Namun, untuk lebih spesifik, sebenarnya ada perbedaan yang sangat besar. Meskipun Lu Zimei dapat membaca pikirannya, dia dapat membaca apa yang dipikirkan pihak lain sekarang. Jika pihak lain tidak memikirkannya, dia tidak akan bisa membacanya. Lu Zimei menginginkan informasi Gan Ning. Maka perlu untuk membimbing Zhang Xiu melalui bahasa untuk mengingatkannya tentang hal-hal terkait di dalam hatinya. Hanya ketika Zhang Xiu memikirkannya, Lu Zimei bisa merasakannya. Kalau tidak, bahkan jika pihak lain tahu segalanya, Lu Zimei tidak bisa membacanya jika dia tidak mau. Wanita berkulit hitam ini berbeda. Begitu dia melepaskan 9 jiwa dan melekat pada 3 jiwa lawan dan 6 jiwa, dia bisa mendapatkan semua izin. Baca semua data yang tersimpan di memori pihak lain sesuka hati. Kecuali jika Anda menemukan sesuatu seperti Lu Zimei dan Zhu Hengyu. Orang yang memiliki supremasi, dan kekuatan jiwa. Kalau tidak, dia tidak disukai. Baru saja, alasan dia pergi sebenarnya untuk menemukan bawahan Zhang Xiu. Melalui 9 jiwa, yang melekat pada 3 jiwa dan 6 jiwa yang lain, membaca memori yang lain. Dalam 3 jam terakhir, wanita berpakaian hitam membaca kenangan 3 bawahan Zhang Xiu berturut-turut dan memilah semua informasi tentang Gan Ning. Perlu disebutkan, di antara 3 orang ini, salah satunya adalah Gan Ning. Tidak ada yang tahu dirimu lebih baik dari dirimu sendiri. Banyak hal yang hanya diketahui oleh Anda. Bahkan orang terdekat dan terdekat tidak diketahui. Melihat wanita berpakaian hitam itu masuk, Lu Zimei berkata, "Seberapa lembut, apakah Anda berhasil?" Menghadapi pertanyaan Lu Zimei, gadis bernama Rou Rou tiba-tiba menunjukkan senyum. Anda tahu, wanita berkulit hitam selalu memiliki wajah yang dingin. Tidak ada senyum di seluruh wajah, dan itu hampir dingin. Hanya di depan Lu Zimei dia akan menunjukkan senyum. Wanita kulit hitam, bernama Min Rou, adalah putri dari keluarga sipil. Karena ia lahir di keluarga sipil, Min Rou tidak punya sumber daya sama sekali. Selain itu, bakat Min Rou untuk berkultivasi sangat buruk. Kecepatan kultivasi sangat lambat sehingga orang putus asa. Karena itu, sulit baginya untuk mencapai bahkan 10 tubuh sihir. Ini bukan yang paling menyedihkan. Ini hanya masalah bakat kultivasi yang buruk. Tapi masalahnya adalah bakat bertarung Min Rou bahkan lebih lemah. Sama seperti darah yang dimilikinya. Ini hanya kucing, betapa berbakatnya bertarung. Bahkan iblis domba di bagian bawah bakat tempur dapat menghancurkannya sesuka hati. Bakat budidaya yang buruk, bakat tempur yang buruk. Akibatnya, Min Rou ini pada dasarnya tidak memiliki nilai untuk diolah. Lebih menyedihkan lagi, itu ketika Min Rou berusia 11 tahun. Orang tua Min Rou mengikuti perahu nelayan dan pergi memancing ke laut, tetapi menderita badai. Pada akhirnya, perahu nelayan tidak ada yang bisa hidup kembali. Awalnya, sebagai seorang nelayan di atas kapal penangkap ikan, Min Rou harus mendapatkan pensiun dalam jumlah besar. Tetapi masalahnya adalah bahwa kapal penangkap ikan telah tenggelam. Pemilik kapal penangkap ikan, serta keluarganya, didasarkan pada kapal penangkap ikan. Perahu nelayan itu tenggelam, dan pemilik dan keluarga perahu nelayan itu semua mati. Tidak ada seorang pun, dan pensiun diberikan kepada Min Rou. Dalam keputusasaan, Min Rou hanya bisa direduksi menjadi pengemis di jalan. Awalnya, Min Rou sudah cukup menyedihkan. Tapi yang lebih menyedihkan, dengan berlalunya waktu, seiring Min Rou tumbuh. Wajah Min Rou semakin cantik. Sosok kecil itu juga anggun. Ini menyebabkan banyak orang mengidam. Min Rou tidak memiliki bakat untuk berkultivasi maupun bakat untuk berkelahi.
Dalam menghadapi intimidasi oleh orang lain, kita hanya bisa berjuang untuk melawan. Pada titik ini, Minro akhirnya menghabiskan beberapa tahun pertama. Tapi saat Minro tumbuh lebih besar, semakin lama semakin indah. Perlahan-lahan, kehadirannya menarik perhatian beberapa pengganggu. Di malam yang gelap, beberapa pengganggu masuk ke gubuknya. Menarik Minro yang sedang tidur, dia berencana untuk menariknya ke King Lou dan menjualnya. Menghadapi beberapa pengganggu, Minro berjuang untuk melawan. Sangat disayangkan bahwa Minro tidak memiliki bakat untuk berkultivasi maupun bakat untuk bertarung. Setan-setan hanya dalam tahap 13 atau 4. Dibandingkan dengan para pengganggu itu, dia hanyalah seorang gadis kecil tanpa kekuatan. Segera, Minro dimasukkan ke dalam karung, dan dilarikan ke King Lou dengan menggertak di bahunya. Minro putus asa. Meskipun dia berjuang di sepanjang jalan, dia meminta bantuan. Tapi mulutnya penuh dengan kain, dan tidak ada suara sama sekali. Tepat ketika Minro putus asa, sederetan sepatu kuda dan suara roda tulang berdering di jalan. Segera, tapal kuda berhenti. Suara tulang-tulang roda mereda. Tidak ada yang datang, itu adalah Lu Zimei. Malam itu, setelah berurusan dengan urusan militer, dia kembali ke rumah besar. Akibatnya, setengah jalan, saya melihat beberapa bajingan licik. Di salah satu pundak rakyat, sebuah paket besar ditolak. Dari bentuknya, itu harus seseorang dalam paket. Saat ini, orang dalam paket itu berjuang dan menggeliat. Meskipun mulutnya tertutup, masih muda untuk mengambil latihan kultivasi Lu Zimei, dia mendengar rengekan Minro. Setelah mencegat beberapa gangster, Lu Zimei tidak bertanya sama sekali. Dengan teknik membaca pikirannya, dia membaca beberapa suara yang bercampur dan memahami jalannya berbagai hal hanya dalam beberapa saat. Apa yang terjadi selanjutnya, Minro sebenarnya tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa serangkaian embusan tumpul tiba-tiba terdengar di sekitarnya. Selanjutnya, tubuhnya, didukung oleh kekuatan lembut, mendarat di kereta. Kemudian pada saat berikutnya, suara sepatu kuda berdering lagi, dan tulang-tulang mobil yang bergemuruh di jalan berbunyi lagi. Hasil akhir dari para pengganggu itu, Minro tidak diketahui. Ketika Minro dibebaskan dari karung, Lu Zimei yang muncul di depannya. Dan mereka berada di rumah Lu Zimei yang megah dan megah. Melihat jauh ke arah Minro, Lu Zimei dengan cepat mempelajari rahasia Minro melalui membaca pikiran. Untuk Lu Zimei, dia membutuhkan seorang gadis yang akrab. Pelayan ini tidak perlu melindungi keselamatan Lu Zimei. Sebaliknya, Lu Zimei juga bisa berbalik dan melindungi keselamatannya. Terlebih lagi, Lu Zimei berharap bahwa pelayan ini dapat digunakan untuk sesuatu. Bisakah saya membantunya lagi? Dan Minro ini jelas merupakan pilihan terbaik. Garis keturunan kucing roh gelap Minro memungkinkannya untuk membedakan menjadi 9 jiwa. Terlampir pada 3 jiwa dan 6 jiwa pihak lain, untuk mendapatkan semua izin, tanpa mengenal hantu itu, membolak-balik semua kenangan pihak lain. Kemampuan ini benar-benar terlalu penting bagi Lu Zimei. Dengan cara ini, tidak peduli informasi apa yang diinginkan Lu Zimei, dia dapat mengirim Minro untuk pergi. Dengan keterampilan Minro, mudah untuk mengambil semua informasi yang diketahui pihak lain. Dalam seluruh proses, pihak lain sama sekali tidak sadar. Setelah dengan hati-hati memilih beberapa sihir warisan untuk Minro, Minro telah menjadi mata-mata super yang mahir bersembunyi dan sembunyi-sembunyi. Meskipun tidak ada bakat dan kemampuan bertarung, tapi sekarang, siapa yang tidak tahu bahwa Minro adalah gadis pribadi Lu Zimei? Tersinggung Lu Zimei mungkin memiliki banyak orang dewasa tidak peduli tentang mereka. Tapi begitu seseorang berani menyinggung Minro, itu jelas menyentuh paru-paru dan trakea Lu Zimei. Suatu ketika, cicit iblis mendambakan kecantikan Minro. Terlibat di depan umum, Minro dianiaya. Setelah diinformasikan oleh Lu Zimei, dengan marah, dia menemukan pria itu secara langsung dan kakinya patah dengan tangannya sendiri. Ini belum berakhir. Lu Zimei juga mengirim seseorang untuk membawa pesan kepada Raja Iblis. Biarkan dia merawat cucunya. Jika ada waktu lain, Lu Zimei akan membantai orang itu. Setelah mempelajari beritanya, wajah Raja Iblis yang ketakutan menjadi putih. Dia secara pribadi mengikat cucunya dan mengirimnya langsung ke rumah Lu Zimei. Raja Iblis menembak dirinya sendiri, dan dia secara terbuka menarik 100 cambukan dari cucunya. Setiap kali cambuk turun, kulit mengibas terbuka, dan tulang bisa dilihat. Meskipun Lu Zimei masih bukan salah satu dari 3 raksasa militer, tapi latar belakang dan potensi Lu Zimei terlalu kuat. Siapapun yang memiliki mata yang tajam dapat melihat bahwa Lu Zimei berada di posisi teratas, hanya cepat atau lambat. Dan yang paling penting adalah, Lu Zimei bertanggung jawab atas pembuatan persenjataan. Setelah menyinggung perasaannya, apakah Anda masih ingin mendapatkan persenjataan berkualitas baik? Persenjataan dapat mencakup lebih dari ketapel dan kendaraan panah berat. Senjata, baju besi, perisai, semua termasuk dalam kategori persenjataan. Tersinggung Lu Zimei, itu tidak baik. Jika Lu Zimei menolak untuk memaafkan, iblis itu benar-benar menyedot hati cucu buyutnya hidup-hidup. Tapi yang jelas, Lu Zimei tidak bodoh.
Bagaimana dia bisa membiarkan Raja Iblis untuk membunuh cucunya di pintu rumahnya? Setelah ini benar-benar selesai, maka iblis harus terkenal, dan Lu Zimei secara alami akan menjadi lebih terkenal. Namun, nama ini bukan nama yang baik, tetapi nama yang buruk. Dalam keputusasaan, Lu Zimei tidak punya pilihan selain untuk maju dan menghentikan Raja Iblis tepat waktu. Dan mengeluarkan obat mujarab untuk menyembuhkan biksu yang sekarat yang terluka parah. Ini belum berakhir. Setelah melakukan semua ini, Lu Zimei berbicara tentang kehidupan Minrou di depan umum. Kemudian dia mengatakan apa yang dilakukan Raja Iblis Xuanxun di depan umum. Akhirnya, Lu Zimei menyatakan posisinya di depan umum. Jika seseorang memperlakukan Lu Zimei seperti ini, dia tidak akan marah. Tetapi jika seseorang berani memperlakukan Minrou dengan cara ini, itu tidak akan berhasil. Minrou sudah sangat menyedihkan, dan dia tidak memiliki perlawanan. Karena Minrou tidak memiliki kemampuan untuk melawan, ia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Kemudian Lu Zimei bersedia menjadi santo pelindungnya. Dalam kata-kata Lu Zimei, apakah Anda ingin menggertak seorang wanita? Ya, datanglah padaku Lu Zimei. Jika ada yang ingin menggertak Minrou, jangan salahkan saya karena kejam. Menghadapi perasaan Lu Zimei melindungi anak sapi, Minrou tersentuh oleh air mata, dan dia menjadi teman kecil Lu Zimei. Bahkan Raja Iblis di sisi yang berlawanan merasa malu, dan dia berharap bisa menemukan lubang di tanah. Karena malu, Raja Iblis mengusir cucunya dari rumah. Sejak hari ini, ia tidak lagi memiliki cicit ini. Segera, kali ini kontradiksi dan konflik telah menyebar. Seluruh domba iblis hampir diketahui semua orang. Karena penanganan yang tepat baik Lu Zimei maupun Raja Iblis tidak menderita kerugian. Apakah itu Lu Zimei, apapun yang terjadi, lindungi Minrou yang lemah. Masih iblis, yang tidak mendukung anak-anaknya sama sekali. Semua telah memenangkan penghargaan dari semua orang dari klan iblis. Terutama Lu Zimei, kata-kata yang diucapkan di depan umum. Pangeran melanggar hukum dan berdosa dengan orang-orang biasa, dan itu menjadi perkataan klasik dari klan domba iblis. Tentu saja ada banyak tindak lanjut. Secara keseluruhan, baik Lu Zimei dan Raja Iblis telah memenangkan ketenaran dan reputasi. Ini telah meletakkan dasar yang baik untuk atasan mereka di masa depan. Perlu disebutkan, Raja Iblis hari itu tidak lain adalah Jiang Hai. Sejak saat itu, Minrou menjadi sebuah eksistensi yang tidak ada yang berani memprovokasi. Tidak hanya Lu Zimei, secara terbuka mengumumkan perlindungan Minrou. Bahkan Raja Iblis, Jiang Hai, mengambil kesempatan untuk mengumumkan. Siapa yang berani menggertak Minrou, adalah dengan naik kotoran di lehernya. He Jiang Hai, berani memukul keras cucunya sendiri. Jika ada yang tidak percaya pada kejahatan, cobalah untuk menggertak Minrou. Lihat apakah pisau Lu Zimei tidak cukup tajam. Jiang Hai terlalu tua untuk memegang pisau. Sejak itu, tidak ada yang berani memprovokasi Minrou lagi. Dalam insiden itu, Lu Zimei dan Jiang Hai juga menuai manfaat besar. Di antara mereka, untuk melindungi kelompok yang kurang beruntung, Lu Zimei tidak ragu untuk menjadi musuh dengan Raja Iblis. Jiang Hai, di hadapan keadilan dan aksioma, tidak lunak pada cucunya sendiri. Performa ini terlalu berlebihan untuk keduanya. Di satu sisi, Lu Zimei dan Jiang Hai dapat menjadi klan domba iblis dan salah satu dari 3 raksasa departemen militer. Kejadian ini sangat penting. Kejadian inilah yang memberi mereka reputasi dan membangun citra yang baik di hati rakyat. Ini juga membentuk dasar yang baik untuk perekrutan Lu Zimei di masa depan. Jika reputasinya tidak begitu baik, banyak kekuatan, kemungkinan besar tolong jangan bergerak. Terutama seiring berjalannya waktu, reputasi dan status kekuasaan, dan prestise Lu Zimei dan Jiang Hai semakin tinggi. Lambat laun, Minrou tidak ada yang berani mengacaukannya. Dari 3 Raja Iblis di militer, 2 lelaki bergabung untuk melindunginya, yang berani bergerak. Bahkan Yang Hao, yang selalu cemburu dan musuh dan mengambil tanggung jawab menghilangkan kejahatan dan mempromosikan kebaikan, menerima Minrou sebagai saudara perempuannya. Tentu saja, orang lain mungkin berpikir bahwa Yang Hao benar-benar ingin melindungi Minrou yang lemah. Tetapi pada kenyataannya, ide Yang Hao, bahkan jika dia bisa menyembunyikan semua orang di dunia, sama sekali tidak bisa menyembunyikan Lu Zimei. Di depan wahyu spiritual Lu Zimei, semua pikiran Yang Hao adalah kutu di kepala botak ditampilkan dengan jelas. Pada awalnya, alasan mengapa Yang Hao menerima Minrou sebagai saudara perempuannya adalah karena dia ingin mendapatkan panas. Saat itu, masalah ini sangat bising. Gesekan antara 2 Raja Iblis tidak pernah sepele. Melihat hal ini memiliki pengaruh yang sangat besar, Yang Hao tentu berharap untuk menggosok kepanasan. Karena itu, dia juga berdiri dan menerima Minrou sebagai saudara perempuannya. Namun, ini hanya ide asli Yang Hao. Dengan Lu Zimei dan Jiang Hai, mereka secara bertahap menjadi 3 raksasa militer. Pemikiran Yang Hao juga telah berubah. Awalnya, dia hanya ingin menggosok kepanasan. Namun kemudian, Minrou telah menjadi ikatan di antara ketiganya. Meskipun penampilan Yang Hao sangat riang, gambar yang sembrono.
Tetapi sebenarnya, orang ini sangat sederhana. Alasan mengapa ia bisa mencapai tingkat tertinggi pasukan dari ribuan pasukan, menjadi salah satu dari 3 raksasa. Tapi itu bukan hanya dengan paksa. Dari sudut pandang tertentu, justru karena dia dan Lu Zimei dan Jiang Hai memiliki teman baik. Ketiganya bersatu dan mengalahkan semua pesaing mereka bersama, dan akhirnya mencapai puncak. Yang Hao memiliki kekuatan paling kuat. Lu Zimei dan timnya memiliki kemampuan paling kuat. Jiang Hai memiliki latar belakang terdalam dan koneksi paling luas. Ketika ketiganya bergabung, yang lain tidak bisa melawan. Oleh karena itu, 3 talenta bergandengan tangan untuk menjadi 3 raksasa tentara klan Moyang. Ikatan di antara ketiganya adalah Minrou. Namun, saat ketiga pria itu mencapai puncak kekuatan iblis domba pada saat yang sama. Lebih jauh ke bawah, di antara ketiganya, mereka menjadi pesaing terbesar. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara ketiganya secara bertahap menjadi terasing. Bagaimanapun, hanya ada satu takhta iblis. Jika Anda duduk, saya tidak akan punya tempat. Sebagai salah satu pesaing terbesar, mereka tentu tidak terlalu dekat satu sama lain. Di antara mereka, Yang Hao adalah yang paling percaya diri. Dengan pengejaran langsung kekuatan Raja Iblis Api Penyucian, dia yakin untuk menjadi Kaisar Iblis berikutnya. Gagasan Jiang Hai lebih serakah. Idenya adalah untuk secara langsung mengejar Lu Zimei ke tangannya. Pada saat itu, sebagai istrinya, ia secara alami tidak dapat mengenakan kepalanya sendiri. Secara alami, Jiang Hai akan menjadi iblis kaisar berikutnya. Ini ditentukan oleh kebiasaan iblis. Adapun Yang Hao, Jiang Hai tidak peduli sama sekali. Meskipun Yang Hao memiliki kekuatan yang tak terkalahkan, tidak peduli seberapa kuat Yang Hao, tidak mungkin mengalahkan upaya bersama Jiang Hai dan Lu Zimei. Bagi Jiang Hai, selama dia bisa menikahi Lu Zimei, maka dunia ini adalah miliknya. Lu Zimei juga tahu apa yang dipikirkan Jiang Hai. Namun, secara relatif, Lu Zimei lebih bisa menerima orang seperti Jiang Hai. Meskipun dia egois, dia bahkan jahat. Tapi semuanya ada di sisi baiknya. Anda mengatakan dia jahat memang mungkin. Tetapi dari perspektif lain, ini adalah pergelangan tangan orang lain, dan ini adalah rencana orang lain. Bahkan jika itu adalah penjahat, Jiang Hai juga merupakan penjahat sejati. Itu jauh lebih kuat daripada orang-orang munafik. Setelah bertahun-tahun, Lu Zimei masih setuju dengan Jiang Hai. Pikiran dan pergelangan tangan sangat cerdas. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa ia melakukan sesuatu untuk mencapai tujuannya dan tidak melakukan apapun. Terlebih lagi, orang ini hampir tidak memiliki emosi. Siapapun yang menghalangi jalannya akan ditendang olehnya. Bahkan jika cucunya yang menghalangi dia, sama sekali tidak terkecuali. Jiang Hai sangat bermanfaat. Menurut pendapat Jiang Hai, bagaimana dengan cucunya? Cucu lelaki itu sudah tiada. Biarkan putranya melahirkan lagi. Jika tidak ada 10 dan 100, apa masalahnya? Bahkan jika putranya yang menghambat kemajuannya, dia tidak akan pernah terbiasa dengannya. Jika bisnis tidak berfungsi, bantu sepanjang hari. Jadi untuk anak dan cucu seperti itu, dia lebih suka mencekik dirinya sendiri. Singkatnya, ada Lu Zimei, Jiang Hai, dan Yang Hao yang menjaga. Tidak ada yang berani memprovokasi Minrou di seluruh klan Iblis Domba. Meskipun, hubungan antara ketiganya jauh kurang intim. Namun, dengan identitas dan status ketiga orang tersebut, karena seperti yang dikatakan sebelumnya, Anda tidak akan pernah menyesalinya. Tidak peduli hari apa itu, tidak peduli apa hubungan antara Lu Zimei, Jiang Hai, dan Yang Hao menjadi. Minrou tidak bisa mengabaikannya. Dengan identitas ini, Minrou dapat berjalan hampir menyamping dalam klan Moyang. Dengan kenyamanan ini, dia mencari hampir semua intelijen di markas tentara Iblis Domba. Bahkan, privasi paling rahasia banyak orang sangat dipahami olehnya. Pada titik ini, bahkan Lu Zimei masih jauh dari sebanding dengannya. Karena itu, meskipun bakat latihan Minrou sangat buruk, dan bakat bertarungnya hampir nol, bagi Lu Zimei, Minrou adalah lengan kanan yang paling penting. Ini Lu Zimei, pemimpin intelijen nomor 1. Di bawah kendali Minrou, semua informasi yang ingin diketahui Lu Zimei sudah dekat. Kali ini, Lu Zimei sangat membutuhkan informasi tentang Gan Ning. Hanya butuh 3 jam, dan Minrou mendapatkan semuanya. Informasi ini sangat komprehensif. Sudut pertama adalah dari perspektif Gan Ning sendiri. Itu ditemukan langsung dari ingatannya. Sudut kedua adalah dari sudut pandang saudara perempuannya yang membuat sapu tangan kecil. Dari sudut pandang pengamat, ia menyaksikan pengalaman Gan Ning di sepanjang jalan. Sudut ketiga adalah dari perspektif Gan Ning. Dari hari Gan Ning bergabung dengan militer, hingga hari ini. Semuanya disajikan satu persatu. Sejak Gan Ning lahir, hingga hari ini. Semua yang dilalui ditambang oleh Minrou. Bahkan Gan Ning sendiri tidak dapat memiliki pemahaman yang komprehensif tentang dirinya. Min Renluo dan Lu Zimei saling tersenyum, lalu keduanya mengulurkan jari telunjuk mereka pada saat yang sama dan menyentuh mereka dengan lembut. Dalam sekejap, semua pesan yang diperiksa Minrou ditransmisikan ke Lu Zimei.
Mengangguk dengan puas, Lu Zimei berkata, pergi mencari Gan Ning, aku ingin melihatnya. Menghadapi perintah Lu Zimei, Min Rou mengangguk pelan dan berbalik untuk berjalan keluar. Setelah berjalan keluar dari ruangan, ekspresi lembut di wajah Min Rou menghilang seketika. Sebaliknya, itu dingin dan dingin ke dalam sumsum tulang. Tidak jauh dari situ, ketiga wanita dengan pakaian hitam yang sama dengan cepat keluar dari segala penjuru dan mengelilingi Min Rou. Meski konon ada 3 raksasa besar, tidak ada yang berani memancing Min Rou. Namun, tidak semua orang tahu Min Rou. Tidak semua orang tahu siapa dia dan apa status dan statusnya. Karena itu, agar terhindar dari kecelakaan, Lu Zimei masih dilengkapi dengan 3 pengawal profesional untuk Min Rou. Ketiga pengawal ini semuanya memiliki bakat pelatihan super tinggi, serta bakat bertarung melawan langit. Kekuatan individu telah memiliki lebih dari 80 setan. Tentu saja, selain menjadi pengawal, ketiga gadis ini sebenarnya adalah salah satu dari 3 kepala sistem intelijen di bawah Lu Zimei. Meskipun ia harus mematuhi perintah Min Rou, identitas dan statusnya tidak rendah. Selain itu, yang disebut pengawal sebenarnya hanya pekerjaan paruh waktu. Mereka masing-masing memiliki pekerjaan dan posisi mereka sendiri. Di bawah kepemimpinan Min Rou, ketiga gadis berbaju hitam dan Min Rou memasuki kereta mewah di jalan. Kereta mewah ini tidak terlihat istimewa di permukaan. Meski tak tertandingi mewah, tak tertandingi kemewahan. Namun tidak jauh berbeda dengan gerbong mewah lainnya. Gerbong mewah ini adalah tempat kerja Min Rou. Sebagian besar pertemuan kerja intelijen diadakan di sini. Di dalam kereta ini, banyak pola sihir terukir. Bahkan jika seseorang berteriak di kereta, sama sekali tidak ada suara di luar. 3 asisten Min Rou tidak hanya kuat. Ketiga gadis ini sangat miskin dalam mempraktikkan bakat, tetapi bakat bertempur hampir melawan langit. Bagi mereka, tantangan Leapfrog tidak lebih dari rutinitas. Bahkan, mereka dapat mengabaikan celah antara ketiga setan dan menghadapi musuh di medan perang. Itu hanya, biasanya sulit bagi mereka untuk keluar seperti ini. Meskipun bakat bertarung kuat melawan langit, bakat budidaya lemah terhadap langit. Tanpa akumulasi sumber daya yang besar, ia tidak bisa tumbuh. Jika bukan Lu Zimei Hui yang melihat para pahlawan, mereka digali dan dibudidayakan. Hari ini, mereka mungkin sudah mati sejak lama. Jika Anda ingin mencapai kehidupan abadi, setidaknya tingkat iblis harus melebihi 60. Jika tidak, Anda akan tetap mati. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.